Kalau kamu di Jakarta, dekat dari Semarang. Sampai 50 ya, mulai. Bukan ada 500 ya tim D ya? Halo, shalom. Pengurusnya ada 110, hostnya 200 lebih. Jadi 300 lebih. Tapi yang masuk sedikit aja. 10% lebih ya. Ini host sama pengurus atau pengurus aja, bro? Host sama pengurus. Tapi ini banyak pengurus. Oke. Ada host Aling. Shalom host Aling. Host Purwani. Shalom KPR. Shalom. Ya, Shalom bisa host shalom. Ayu Lydia. Ya. Sinyalnya kurang bagus. Ini apa? Ini yang angka ini 977 itu apa? Host Haryadi ya? Shalom semua. Shalom host Halo. Olivia. Shalom. Ayo kok Pak, Sirisa supaya semuanya nyala tuh di awal lu mendingan foto semua baru nyala fotonya. Iya. Mau foto dulu. Mau foto deh. dulu. Ternyata tuh 50 tuh 47 tanggung. Tetap ya Bro Mik, dia foto deh yang penting deh. Ya boleh kalau mau foto dulu, Sirisa. foto dulu. Nanti di pertengahan akhir boleh foto lagi. Fotonya gratis. Cuma ide aja supaya pada tekan langsung pada buka ini mukanya. Lagi ceria. Lagi grogi. Kan bukan rumah doa ya. Boleh mulai sudah Ponti atau Bromik? Ya boleh. Mau foto dulu? Mau foto dulu? Terserah. Tiga. Ya boleh. Kalau mau foto, 1, 2, 3. belum nyalain videonya semua. Enggak Ayo. sengaja biar temu sendiri dulu. Ayo semua nyalakan Bro. videonya. Mau foto? Oke. Yes, Ya. videonya dinyalain gimana? Dinyalakan videonya. Sudah ada yang belum nyala? Bentar aku lihat dulu. Host Lineke, host Delia, host Vicky, host Erwin, host Rosmi, host Delia, Ya biar saling kenalan. host Murana. Tolong nyalakan video ya. Ayo kita foto. Oke. Host Anastasia belum juga ya. Oke. Satu, dua, Mal. 3. Ini layar yang kedua. 1, 2, 3. Ya, sudah. Nggak Kita usah mulai gaya, aja ya. nanti terakhir baru gaya bebas. Oke. Host Esther, musiknya boleh diinikan, kecilin Opa. Sebentar. Oke. Selamat malam semuanya. Luar biasa. Ini tim yang luar biasa karena dari tadi saya lihat nama-namanya adalah ini orang-orang yang setia dari awal sampai sekarang, namanya tetap ada terus ya. Luar biasa semangatnya tim D ya. Oke, kita hari ini akan agendanya adalah
sudah beberapa bulan ini GBA memang mengadakan meeting-meeting dengan tim-tim supaya ada informasi dan kita juga bisa diskusi, bisa sharing perkembangan GBA selama 1 tahun ini di setiap tim. Karena bulan depan kita akan tutup dengan meeting akhir tahun GBA Center, seluruh tim dan divisi bersama PIC Ponti. Jadi supaya kalau semua tim kan nggak mungkin kita meeting dalam 2 jam bisa selesai, makanya ada meeting per tim, diadakan meeting. Jadi malam ini meeting tim D, kita agenda meetingnya adalah kita akan diskusi bagaimana supaya lebih berkembang lagi, kita akan lebih banyak sharing apa masukan dan bagaimana memberikan lebih semangat atau ada kreativitas yang lain atau ada satu ide baru atau ada terobosan baru atau apapun kita sharingkan semua di sini ya. Dan juga untuk tahun depan mau seperti apa kita diskusikan sama-sama ya. Oke, kita memulai. Host Esther boleh buka dengan doa. Baik, mari kita satu di dalam doa. Kami bangga memiliki Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam hari ini melalui Zoom, kami boleh jumpa para pengurus dalam GBA Center di tim D. Kami sungguh bersuka cita karena kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kami sepanjang hari ini dan dalam segala tugas dan kerja. Bahkan kami boleh jumpa bersama-sama dalam satu tim pelayanan dalam GBA Center. Tuhan, terima kasih atas kepercayaan-Mu dalam pelayanan ini. Apa yang kami sudah buat dalam segala kemampuan yang Tuhan percayakan, biarlah Tuhan berkati. Dan di dalam pertemuan kami saat ini, biarlah Tuhan beri hikmat bagi kami untuk boleh kami share dan boleh memasukkan ide-ide yang berasal dari Tuhan untuk Tuhan dipermuliakan di dalam tim kami dari awal sampai berakhirnya. Dan share kami alaskan hanya di dalam Allah Tritunggal, di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Mas Esther. Oke, kita pertama dari PIC Riza, boleh diinikan sedikit perkembangan tim D. PIC Riza. Ya. Shalom semuanya. Di GBA Center masih malu. Halo. Shalom semuanya. Halo. Pengurus dan host yang luar biasa. Tim D sekarang sudah grupnya sudah lumayan lumayan banyak, sekitar 29 grup dengan pengurus sekitar 100 lebih, hostnya sekitar 200 lebih. Ya, ini semua anugerah dari Tuhan untuk tim D dan untuk GBA. Semua melayani dengan luar biasa, penuh sukacita dan penuh hati melayani. Itu aja, Onti. Oke, ini saya kalau lihat di struktur beberapa PIC membawahi beberapa grup ya. Iya. Oke, bisa dari PIC Unia ada PIC Unia? PIC Unia sepertinya enggak ada ya. Shalom, ada. Ada. PIC Unia boleh gimana perkembangan atau gimana progres dari grup yang ada di kamu ya, D6, D13, D24, D25. D4, D13, D24, D25 ya. Sejauh ini sih baik, baik saja, lancar. Peserta ada yang gimana atau mau buat progres apa atau ada kendala misalnya template atau menu harian atau apa top 10 apa yang biasa menjadi satu kendala di grupnya apa? Kalau kendala sih enggak ada ya, belum enggak ada yang terlalu jadi benar-benar masalah gitu ya. Memang walaupun memang ada kekurangan, kadang gitu ada kekurangan host, tapi memang pengurusnya udah tahu caranya gimana menghandle misalnya mungkin
di grup yang memang kurang banyak pesertanya, mereka sendiri yang backup, jadi bisa dikasih ke hostnya bisa dikasih ke grup yang memang banyak pesertanya gitu sih. Oke, kalau jumlah peserta stabil atau setiap mau lanjut baca ada pengurangan atau malah penambahan atau bagaimana? Terus iklan untuk pembukaan grupnya di-sharekan di mana saja? Kalau Jumlah tetap atau bagaimana? Ada penurunan atau peningkatan? Penurunan sih kalau misalnya pas awalnya begitu penurunan kayaknya nggak ada, terus memang pastinya ada penambahan peserta ya kalau saya lihat. Cuman kalau misalnya memang seiring waktu terkadang memang akhirnya ada yang mungkin terlambat baca atau terlambat jauh, akhirnya walaupun meskipun memang pemerhati udah coba untuk terus japri ya beberapa kali, nah itu paling itu aja sih. Cuman kalau untuk perjanjian baru sih jarang ya, paling perjanjian lama karena mungkin jangka waktunya agak lama ya gitu. Oke, jadi masih baik-baik saja dan akan terus meningkat ya grup-grupnya ya. Amin. Ya, amin. Oke, semangat terus ya, Mas Yunia, Kak Yunia ya. Ya orang dari dulu nih sampai sekarang. Oke, PIC Agustina. PIC Agustina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grup nih PIC Agustina. Yap, Onti. Ya, gimana? Mana fotonya? Ini PIC Caring juga nih, jadi dia yang tahu nih peserta yang like dan apalah segala macam nih. Maaf, fotonya mana Kak Bromi? Off cam soalnya belum mandi. Sama, saya juga belum mandi. Belum mandi, nggak kelihatan kok. Kok nge-lag ya? Saat ini untuk pengurus luar biasa pelayanannya ya, mereka bisa handle untuk peserta, untuk MH juga tidak ada masalah, untuk template juga top 10 juga kalau misalkan host yang bertugas itu pengurus selalu backup. Terus untuk peserta juga semua di atas rata-rata di atas 50-60 sih. Ya. Amin. Amin. Oke, jadi ya. Oke. PIC Sani ada? Oke, thank you ya PIC Agustina. Ya. Gak ada ya? Lagi ke mana ya? Sumatera apa Sulawesi ya? PIC Sani lagi apa? Dia nggak ikut karena ada keluarga yang meninggal, jadi dia pulang ke kampung orang tua, keluarganya. Oke, bisa diwakili dengan siapa? Heti ya? Host Heti. Heti ada. Heti atau host Noni atau Purwani ada. Atau host Purwani. Siapa nih PIC Riza yang mewakili? Boleh host Purwani atau host Noni. Ada. Host Purwani, ada nggak? Tadi ada tadi. Ya, Riza aja wakilin. Ya, udah PIC Riza aja nih, ada D3, D4, D9 sama D10, 11, 12. Ada 6 grup kan. Jadi PIC Siani membawai ada 6 grup, tapi semua grupnya juga berjalan bagus saja. Untuk sementara di D3 itu masih dipegang CP-nya PIC Siani yang pegang, belum ada penggantinya. Oh gitu. Nah, kalau belum ada pengganti itu kendalanya di mana gitu? Karena kan takutnya banyak tugas. Tapi sepertinya PIC Siani mau pegang sendiri gitu. Nah, di D3 kan dia dari awal, jadi dia pingin pegang sendiri. Aku sering suruh dia cari ganti, dia bilang enggak apa-apa, ini apa masih bisa jalan gitu. Dia bertumbuh dari kecil situ ya. Enggak, takutnya kan kebanyakan jadi malah nanti capek atau gimana. Iya. Selama ini template juga PIC Siani bisa bikin sendiri untuk template kayak apa grup baru dia bisa bikin sendiri. Oke. PIC Rudi bisa ininya? PIC Rudi. Ya, shalom Onti.
PSI Rudi membawahi 1, 2, Paling 3, banyak. 4, 5 grup dan kids dan youth ya. 10 grup Ditambah semuanya. kids dan youth ya. Iya, saat ini saya pegang grup dewasanya 4 dan sebentar lagi mau ditambah 1 jadi 5. Youth-nya saat ini 2, sebentar lagi mau buka 1 lagi jadi 3. Totalnya nanti 10. Youth 15 ya, mau buka youth 15. 15 betul. Ya sejauh ini sih baik ya, luar biasa. Jadi kita selalu komunikasi, ada apa-apa kita langsung caprian, kita sama-sama gitu kan komunikasikan. Yang dihadapi sih biasanya udah setiap grup lah ya, masalah di host, kadang-kadang host yang di jatah buat tim kita ini masih banyak yang susah diajak bertugas. Ya sudah mau nggak mau ya, karena sudah sering terjadi ya, kita sudah ngerti juga sih. Jadi pengurus kita turun tangan semua, ikut bantu nge-host lah, saling kerjasama. Jauh ini sih aman-aman lah semuanya, dan juga ada beberapa pengurus yang sudah bisa bikin bantu template top 10 dan template share yang segala. Itu Onti. Untuk perkembangan peserta sih ya. Yang terakhir yang di D18 aja sudah sampai 100-an orang lebih tuh ya. Iya. Iya, saya lagi tugas di D18 juga lagi itu nge-host luar biasa, lumayan butuh waktu setengah jam untuk menulis nama mereka. Oke. Cuman kalau misalnya ada host kayak tadi ya, hostnya nggak mau, jadi akhirnya pengurus. Takutnya pengurus udah kebanyakan tugas, itu nanti kita harus cari solusi supaya hostnya mau, karena hostnya cukup banyak ya, 200 kan? Iya, hostnya sekitar 200 lebih, tapi kan kadang ada host itu mungkin juga dia kan nge-hostnya tiap bulan di rolling, mungkin ada yang capek atau jenuh juga, jadi kadang mereka nggak nge-host, nanti bulan berikutnya nge-host lagi gitu. Jadi mungkin di tim D itu perlu direkrut host baru lagi. Oke. Nah ini bagian rekrut host baru, host AI sama host Junia ya? Iya. PSI Lani juga ya? Iya, tapi biasanya yang rekrut ya tim HRD mereka. Ini kan host AI lagi. Selama host AI cuti, siapa yang menggantikan? Ya host Junia sama host Lani mereka kan pegang di HRD. Cuma untuk rekrut itu, aku sih kalau bisa minta semua CP atau pengurus yang ada di sini itu mereka kalian semua bisa juga rekrut host gitu nah. Jadi semua bukan cuma mengharapkan AI aja, tapi semua bisa karena mereka kan semua terlibat dalam grup. Jadi mereka lebih mengenal domba-dombanya, jadi tahu siapa yang mau diajak untuk nge-host gitu kan. Kalau ada nanti kasih ke saya untuk saya ajak dia untuk ikut training. Jadi kalau bisa semua pengurus lah terlibat untuk rekrut host. Oke, sebelum kita lanjut ke nanti PIC Mixon untuk urusan apa nih? PIC Mixon, counseling dan development ya, seperti bagian template ya, Bromik ya. Nanti abis ini ya Bromik. PIC Indra ada koordinator grup. Indra izin juga nggak bisa, dia ada acara. Indra izin. Nanti PIC Elizabeth urusan training ya, bagian training ya. Training. Ya, nanti setelah ini ya. Jadi di sini saya mau menjelaskan bahwa ini sangat luar biasa. Ini tim yang menurut saya ini tim yang solid, tim yang konsisten ya dari awal sampai hari ini. Kita GBA Center sudah memasuki 6 tahun gitu ya. Jadi ini sudah sangat luar biasa dengan semua komitmen dari semua sobat GBA, dari semua sahabat-sahabat yang ada di tim D ini, para pengurus gitu ya. Cuman memang kita harus terus meregenerasi orang gitu ya, supaya kita tidak kelelahan atau kita tidak kerepotan sendiri gitu ya. Karena buat saya ini pengurus-pengurus memang luar biasa gitu loh. Maksudnya ditambahin tugas baru juga pasti akan ngerjain, pasti akan semangat. Saya yakin sekali seperti host Raida, host Lina, host Aling ya, host Darna, Ibu Darna gitu ya, diberikan
diberikan tanggung jawab lagi ke untuk ke tim lain gitu ya, juga siap gitu ya, seperti itu juga luar biasa gitu. Tapi tetap kita harus regenerasi untuk setiap host-host yang mungkin sudah bergabung atau yang belum bergabung, kita harus regenerasi karena GBA ini perjalanan yang tidak cuma sampai di sini, tapi perjalanan ini sangat panjang sekali sampai ke depannya, karena kita tahu bahwa kita punya visi amanat agung yang tidak main-main. Memang ini visi yang sangat besar dan memang satu kepercayaan, satu kehormatan kita untuk bisa memegang masing-masing adalah satu talenta di tangan kita, bagaimana kita mengembangkannya. Ya, ini saya bukan memuji PIC Mixon ya, dia dikasih talenta, dia bisa kembangkan talentanya begitu banyak di GBA ini. Terima kasih Bro Mik. Jadi memang kita ke depannya ini akan lebih banyak lagi, karena kita tahu ya, apalagi di sini banyak hamba-hamba Tuhan. Kita tahu bagaimana pandemi yang terjadi belakangan ini 2 tahun itu sesuatu yang mungkin baru awal gitu ya, mungkin baru awal pandemi ini, tapi kita tahu bagaimana manusia begitu mencekam, begitu bingung dan sebagainya. Tapi kita di GBA ini adalah gerakan baca Alkitab. Perlu diingat ya, sekali lagi bahwa GBA adalah gerakan. Bagaimana gerakan ini harus bergerak. Bagaimana gerakan ini adalah Tuhan sendiri yang memberikan satu visi kepada kita semua, satu talenta masing-masing untuk kita kembangkan. Jadi memang visi ini sangat besar, bagaimana hari-hari ke depan hanya firman Tuhan yang sangat dibutuhkan untuk setiap manusia, siapapun itu. Bahkan mungkin akan ada lahir Paulus-Paulus di akhir zaman, kita nggak tahu bagaimana nanti orang yang tadinya tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan, kita nggak pernah tahu. Hanya bagian kita adalah membawa orang-orang untuk mencintai Tuhan, mengenal Tuhan melalui firman Tuhan, yaitu Alkitab. Jadi benar-benar ini satu tim yang luar biasa, tim yang jujur kalau secara pribadi, PIC Ponti juga menyampaikan salam malam ini. Ini tim yang kalau dibilang saya pribadi berharap banyak, betul, berharap banyak dari tim ini. Gitu. Kalau dibilang Tuhan juga menaruh pengharapan besar, betul sekali juga. Gitu loh. Karena memang dilihat progresnya cukup luar biasa dari awal PIC Mixon memegang tim ini, begitu PIC Mixon harus ke multimedia dan sebagainya, PIC Riza pegang semuanya, lahir semua orang-orang yang luar biasa gitu ya. Jadi kita sekarang hari ini malam ini benar-benar kita mau komit gitu loh, karena hari-hari ke depan sangat tidak mudah. Kalau menurut banyak orang dan kita juga menyadari itu, kita harus benar-benar lebih lagi kasarnya melakukan tugas pelayanan ini lebih serius lagi, lebih keras lagi, lebih semangat lagi. Kita lebih fokus lagi, lebih benar-benar, karena saya percaya dengan orang-orang yang luar biasa ini ya, 56 orang ini yang hadir malam ini, saya percaya banget, saya sangat percaya banget ini adalah orang-orang yang sudah dipilih. The chosen one buat semuanya, Tuhan sudah pilih. Jadi betul-betul ayo kita buat apa yuk supaya ada satu terobosan baru di dalam mengembangkan gerakan baca Alkitab ini. Gitu, karena semua orang harus terlibat. Jadi nggak bisa dia lagi atau ini lagi, karena PIC Riza atau PIC Mixon atau PIC Rudi atau Host Raida atau PIC Agustina, semuanya pasti ada tugas baru lagi. Jujur saya hari-hari ini lagi berdoa, saya minta hal yang baru sama Tuhan di gerakan baca Alkitab ini. Saya minta Tuhan, hal yang baru apa? Buat kita semua di dalam kegerakan, ini nggak main-main. Ini suatu kegerakan akhir zaman kalau menurut saya. Ini pelayanan firman Tuhan. Mungkin tidak ada lagi pelayanan lebih tinggi lagi, karena ini udah bicara firman Tuhan. Setiap orang membaca firman Tuhan yang adalah firman Tuhan, itu adalah Tuhan sendiri. Setiap orang akan bertemu dengan Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Roh Kudus yang akan membukakan semua panca indera untuk mereka mengenal Tuhan. Bagian kita hanya menyukakan hati Tuhan. Upah kita itu bagian Tuhan. Amin ya semuanya. Kita ini seperti orang-orang yang di dalam satu menyiapkan pesawat yang mau take off. Jadi pesawat yang mau take off itu bagaimana kita sebagai monitor regulator, betul tidak? Monitor regulator itu kita sebagai monitor, Tuhan tunjuk, kita mengawasi sampai pesawat ini take off. Begitu pesawat ini take off,
pesawat ini akan mandiri sendiri, bagaimana dia akan berkembang, entah dia nanti menjadi megang IT, entah dia nanti di GBA menjadi penginjil, entah dia nanti di GBA dia membawa jiwa-jiwa kepada GBA Youth, apa GBA Kids atau apapun, itu pesawat itu udah take off, itu udah bagian Tuhan. Kita hanya membuat pesawat itu sampai take off. Jadi orang-orang yang membaca Alkitab masuk bergabung di GBA Center itulah domba-domba yang Tuhan titipkan kepada kita. Ya. Terus semangat ya tim D ya. Amin. Terus semangat ya. Amin. Harus komunikasi kalau ada yang lelah, ada yang capek. Karena jujur, waktu dulu ya, Bromik ya, ini tim yang selalu ada gesekan, tapi saya percaya besi menajamkan besi, betul nggak? Iya. Semakin banyak goncangan, semakin banyak badai yang harus dilewati. Begitu kita kuat gitu ya, akhirnya kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan aku ini pahlawan. Kita ini pahlawan. Tuhan, aku mau berdiri teguh, tidak akan tergoncangkan. Apapun yang terjadi, kami hanya mau menyerahkan semua tugas pelayanan ini hanya bagi kemuliaan Tuhan. Karena di GBA Center tidak ada satupun yang akan dipuji, ditinggikan selain Tuhan sendiri. Amin. Amin ya. Amin. Untuk informasi aja, sekarang GBA Kids sudah berjumlah mau 17 ya, PSI Riza? Iya, 17. Ya, ini juga satu kesaksian yang luar biasa. Dulu GBA Kids itu cuma 2 grup, nggak sampai berapa tahun hanya 2 grup, seperti tidak berkembang. Tapi saya pribadi semua yang ada di GBA kita nggak pernah mau melihat segala sesuatu itu dari kacamata kita. Tapi Tuhan mengajar kita di GBA ini, kita sudah bolak-balik baca Alkitab, baca firman Tuhan, kita mengenal Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, kita memberikan pertumbuhan di dalam roh kita kepada Tuhan. Itu kita nggak bisa lihat dengan kacamata manusia lagi. Kita harus belajar melihat dengan mata rohani. Karena kalau enggak kita akan capek, kita akan lelah sendiri. Jadi waktu GBA Kids itu 2 grup terus bertahun-tahun. Mau nyerah nggak sebenarnya? Mau nyerah. Tapi percaya tidak. Waktu pandemi datang, begitu pandemi datang, langsung kita semua ambil sikap. Saya, pihak Cimicon, semua, tim D, tim A, semuanya kita ambil sikap. Zrat. GBA Center langsung ambil posisi. Bagaimana kita bisa bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, GBA akan terus jalan. GBA sudah dari 5 tahun yang lalu adalah pelayanan online, dan sekarang semua online, kita tidak takut. Kita akan tetap maju. Seperti itu. Tanpa disadari, GBA Kids sekarang udah 17. GBA Youth yang buka waktu 3 bulan setelah pandemi, sekarang udah mau 15 grup. Artinya apa? Tuhan nggak pernah tidak menyertai perjalanan GBA ini. Amin. Amin ya. Sekarang pun ada Growth Generation, yang opa-oma di atas 65 tahun, satu pasal. Sudah ada 3 grup. Saya berharap tim D setelah ini bisa buka ya. Buat opa-oma ya, satu pasal ya. Ya, Unti. Yes. Ya, buat opa-oma 65 tahun atau 70 tahun ke atas, luar biasa. Nanti ke depannya GBA Youth dan Kids akan kita jadikan satu struktur supaya lebih enak untuk menjalankannya, satu struktur. Terus nanti untuk GBA Dewasa, ini bocoran ya dari PIC Ponti, bulan depan kita akan meeting akhir tahun. Beliau ingin sekali bahwa setiap tim-tim ini bisa ada penggabungan, tapi saya nggak tahu bentuk penggabungannya apa. Saya pernah bicara sama PSI Mixon, PSI Riza, tapi kita belum tahu. Kita itu GBA, kalau kita punya sesuatu yang perencanaan yang kita mau lakukan, itu pasti kita hadapkan dulu ke Tuhan. Karena walaupun PSI Mixon sekalipun yang Tuhan udah tetapkan menjadi pemimpin tetap, kita semua harus selalu mendengar instruksi dari Tuhan, karena ini miliknya Dia. Nah, jadi untuk kedepannya kita akan ada penggabungan tim-tim, karena itu akan lebih mudah lagi untuk kita menjadi regulator untuk pesawat ini take off ya, mengerti maksud saya? Jadi kalau penggabungan lebih ini lagi, saya juga nggak tahu gimana, pasti akan ada satu masa transisi yang agak sulit, tapi saya percaya apa yang ditaruhkan kepada PIC Ponti, saya percaya bahwa itu juga Tuhan yang udah taruhkan kepada dia gitu ya. Jadi kita nggak tahu nanti bentuknya gimana penggabungan misi tim-tim ini. Saya juga berharap PIC Ponti juga kemarin bilang sama saya, tim D harus siap untuk migrasi, ya, migrasi dalam arti kata, contoh seperti yang host Raida, host Lina, host Aling, dan host Darna sudah lakukan gitu ya, bisa membantu tim yang lain yang memang sudah dalam masa yang kurang baik gitu ya. Jadi migrasi itu seperti itu, tapi saya juga nggak tahu bentuknya seperti apa migrasi, bentuknya seperti apa nanti penggabungan tim, tapi yang jelas ke depannya
kita akan lebih solid. Setiap semua yang ada di GBA itu setiap tim lebih solid, lebih sinergi lagi divisi, karena buat saya kita nggak bisa bilang oh Tuhan kan baru 6 tahun, baru sebentar Tuhan. Nggak bisa. Di gerakan baca Alkitab itu kayaknya 6 tahun itu kayaknya Tuhan pun terus percepat, karena memang kita bagiannya gerakan baca Alkitab, baca firman Tuhan. Ini pelayanan yang luar biasa menurut saya. Ya, oke ya. Itu nanti buat kedepannya, bulan depan kita akan meeting akhir tahun dengan PSI Ponti untuk membicarakan ke depannya tahun 2022 untuk GBA Center ke tahun 2022 ya. Untuk tahun depan gitu ya. Nanti juga akan ada Zoom Natal. Kita akan adakan Zoom Natal di bulan Desember. Jadi diharapkan semua hadir. Kita juga akan ada YouTube Natal. Nanti semuanya akan dibicarakan di meeting akhir tahun. Oke? Cukup dari saya. Nanti penutup lagi. Sekarang boleh dari PIC Mixon atau PIC Indra. Indra nggak ada ya? PIC Mixon boleh? Oke, Onti. Ya. Ini saya bagian apa, Onti? Di sini bagian konselor development, gimana Bro Mik, orang-orang yang bagian semuanya. Bro Mik terima curhatan gitu ya? Apa gimana? Nanti dulu. Ini sebenarnya udah lama, ini kebetulan aku yang bikin strukturnya. Dulu ini nggak ada perubahan dari biasa Riza. Aku share ya sebentar ya, supaya yang lainnya juga bisa lihat. Share dulu deh. Ini udah nggak ada. Mana? Coba lihat. Coba share dulu. Udah terbaru. Ada enggak ya? Kilo, Mbak. Belum kelihatan. Tuh, Ini ya, Bro. belum kasih bilangnya. Konseling Kanan development. lagi. Ya, Silakan, Bro. mungkin saya akan sedikit mengenai konseling dan development ini. Kita nggak pernah tahu semua ya di sini ya. Tapi puji Tuhan, sebelum saya mungkin akan bicara mengenai hal ini, saya mengucap syukur ya tadi diajak PIC Riza, karena mungkin saya nggak tahu kalau ada meeting ini, mungkin juga nggak ikutan sebenarnya. Tapi pas dikasih tau PIC Riza, kayaknya pengen juga ikut-ikutan, ini bagus nih katanya. Pas melihat, lo ini banyak orang baru, orang lama juga ada. Jujur saya kangen sama kalian semua, terutama yang melayani bareng saya di awal-awal ya, itu banyak sekali, dan ini juga ada orang-orang baru. Ini membuat suatu energi yang positif untuk lebih semangat lagi sih ngelihatnya. Saya mengucap syukur bergabung di sini, dan mungkin saya bisa mengenalkan diri. Saya Mixon. Dulu saya pertama kali pegang PIC di tim D, itu masih awal dari satu grup. Jadi kurang lebih kalau kurang lebih tuh di tim D ini baru berjalan 5 tahun sampai sekarang ya. Di tahun 2019 itu saya undur diri. Saya membantu GC, jadi sekarang mungkin masih di GC. Nah, untuk yang tim D ini nggak pernah sih yang namanya konseling dan development segala macam. Cuman kalau memang udah ada, yuk kita sama-sama. Nanti mungkin kalau ada masalah-masalah tentang sistem, tentang masalah kebetulan juga di awal-awal itu kita memang banyak masalah-masalah seperti yang tadi Ontimia bilang ya, itu banyak sekali. Gesekan itu ada, tetapi dengan adanya gesekan itu kita semua menjadi lebih dewasa dan menjadi lebih mengerti karakter satu sama lain. Kita sama-sama mengerti ya. Kita ini online kadang-kadang kita itu nggak ngerti siapa yang japri kita. Mungkin kita akrab, tetapi kita nggak mengenal secara pribadi. Akrab di online dengan akrab di offline itu beda. Jadi akrab di offline itu bisa membuat tuh antusias kita itu lebih semangat lagi. Tapi pada saat kita udah ketemu, ini udah dibuktikan ya. Karena saya juga termasuk orang lama di tim D. Pas kita ketemu itu kita semakin akrab, bahkan menjadi keluarga baru, menjadi sahabat baru. Walaupun kita ini mungkin berbeda dari bahasa, suku, dan juga kita ada jaraknya kayak PIC Riza itu jaraknya jauh. Tetapi kita tuh semakin dekat. Sampai sekarang aja saya sama PIC Riza itu menghormati banget kalau dia itu saya anggap tokoh saya. Banyak di sini yang ada di sini kayak host Yunia, kayak PIC Rudi yang masih lama-lama ya. Saya mengucap syukur masih melayani semuanya ya. Ada host setia. Terima kasih untuk kalian masih setia di dalam tim D. Tapi inti dari itu mungkin karena saya di sini mewakili tim counseling and development, mungkin saya akan bicara lebih ke development. Development itu artinya mari yuk kita mengembangkan yang namanya pelayanan kita di tim masing-masing. Karena kita itu adalah GBA itu adalah gerakan, mulai sekarang ayo kita sama-sama bergerak. Dalam arti gini, kita itu di komunitas gerakan baca Alkitab. Tahu nggak sih komunitas itu apa? Komunitas itu adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai hobi yang sama, yang mempunyai
yang mempunyai hobi yang sama, mempunyai kerinduan yang sama. Di sini kebetulan kita sama-sama mempunyai hobi baca Alkitab. Nah, tugas kita di sini pertama, satu, harus membaca Alkitab. Kedua, kita itu harus menunaikan visi misi dari GBA Center, yaitu amanat agung Tuhan Yesus yang ada di Matius 19 ayat 29 ya, Onti ya. Matius 28 ayat 19. 28 ayat 19 ya, sorry kalau saya itu. Nah, kayak gitu. Yuk kita mulai sekarang kita sama-sama lebih ke intinya. Nah, kalau kita di komunitas, apa yang harus kita lakukan? Artinya kalau kita berkomunitas, tetapi kita nggak bertumbuh, kita mesti bertanya sama komunitas kita. Kita harus pastikan di komunitas kita ini harus yang bertumbuh. Tadi saya tanya sama Pak Yasi Riza. Saya sejujur saya udah nggak ngikutin di tim D, tetapi saya masih bergaul erat dengan mereka yang lama ya. Jadi kadang-kadang mereka juga curhat sama saya juga curhat sama mereka. Saya juga kadang-kadang berteman yang nggak ada hubungannya dengan pelayanan. Nah, itulah apa yang saya dapatkan dari komunitas ini. Kadang-kadang saya juga lagi lelah, lagi lemah, ada yang semangatin saya dari komunitas ini. Dan dengan melihat banyak orang-orang baru, jujur saya juga kepengen lebih semangat lagi bareng-bareng kalian, terutama di tim D. Karena jujur keluarga saya ini di GBA Center itu adalah di tim D. Karena tim D ini dari awal itu mungkin saya ditunjuk sama PIC Onti ini, sama Onti sama PIC Ponti untuk mengembangkan tim D. Nah, pada saat lagi tim D itu berkembang, itu saya diperbantukan untuk GBA Center. Jadi saya bersama Onti Nia membangun GBA Center. Puji Tuhan semuanya udah rapi. Sekarang saya udah nggak begitu sibuk, tetapi mungkin lebih sibuknya di pekerjaan saya. Tapi yang saya pengen tahu, yang pengen saya kasih tahu dari sini, tim D itu luar biasa loh. Mungkin banyak yang belum tahu, tim D itu sudah melahirkan GBA Malaysia, itu dari tim D awalnya. Jadi dulu sebelum ada GBA Malaysia, itu semuanya orang-orang tim D. Di mana saya mengambil keputusan, yuk kita buka, karena banyaknya orang Malaysia, orang Sabah di sini, itu kita ada kerinduan, lalu saya mengajukan kepada Onti Mia, untuk buka di sana, dan disetujui oleh Pak Ponti. Nah, pada saat lagi buka, kita mengambil salah satu orang yang dipercayakan untuk membuka GBA Malaysia. Lagi itu si Sabrina. Dia teman dekatnya di grup D7 dulu sama si PIC Agustina. Nah, dia berdua itu dekat sekali. Kita sama-sama tahu, kalau udah di grup itu kita saling kerjasama, kita itu dekat sekali mereka. Yang luar biasanya adalah pada saat lagi dia pindah, itu kita banyak kehilangan. Karena pada saat lagi pindah itu, pengurus-pengurus yang dalam Malaysia itu diambil semuanya ke GBA Sabah. Nah, saya lagi itu sebagai PIC, jujur banyak yang benci saya, banyak yang tidak suka sama saya, karena pengurus-pengurus yang sudah akrab di dalam grup masing-masing, itu diambil alih ke sana. Hati kecil saya nggak setuju, karena saya sukanya grup tim D itu tetap solid. Tetapi Tuhan bicara lain, bahwa kita harus lebih berkembang. Lebih berkembang itu artinya kita harus mengembangkan sayap. Dengan berjalannya waktu, akhirnya dari masing-masing PIC mungkin kehilangan pengurus-pengurus dari Malaysia, itu akhirnya sekarang bisa melihat sendiri bagaimana Malaysia itu berkembang. Sekarang Malaysia udah punya GBA sendiri, ada GBA Sabah, ada GBA Sarawak. Dan puji Tuhan, saya, Mia, dan Opa Risa pernah ke sana. Di sana itu antusiasnya itu lebih besar daripada kita. Bahkan pada saat lagi kita kumpul ya, Onti sama PIC Riza, pada saat kita mengadakan gathering di sana itu ada yang memakai sepeda 6 jam perjalanan. Itu jauh sekali. Mereka hanya mau berkumpul dengan teman-teman seiman. Karena dia mempunyai motivasi, dia mempunyai teman-teman yang sama, komunitas yang sama untuk membaca Alkitab. Saya sangat yakin dan sangat percaya bahwa yang menggerakkan dia untuk datang adalah kegerakan ini, kegerakan dari Roh Kudus yang mempunyai motivasi untuk saling memberkati dan saling menyemangati satu sama lain. Saya bukan dari orang rohani, tetapi saya berusaha untuk belajar apa maksud Tuhan atas komunitas kita. Dan saya rindu di sini, tadi PIC Riza ngomong saya pengen tahu dong data-data dari tim D sekarang, karena saya udah nggak mengikuti. Kata PIC Riza ada 39. Wah salah nih, harusnya udah 390 kita, karena kita sudah 5 tahun. Amin. PIC Riza ketawa, tapi jangan ketawa, kita pasti bisa. Mungkin kalau kita digabung dengan Malaysia, dengan Sarawak itu adalah dari bawah kita. Terusnya juga ada tim L, itu juga dari kita. Tim K juga yang Lampung itu juga dari tim D. Jadi sebenarnya tim D ini sudah banyak mekar, sudah banyak cabang. Istilah multi marketing itu kita udah membuka cabang-cabang di mana-mana. Nah, itu harus dilakukan. Ya, itu harus dilakukan oleh kita semua di sini. Jangan kita hanya mengandalkan tim yang ada sekarang, tetapi kita harus berusaha untuk motivasi di bawah-bawah kita.
bagaimana pergerakan itu selalu maju dengan cara gimana caranya tuh yang peserta-peserta itu kita ajak untuk menjadi host dulu. Setelah menjadi host, mereka akan menjadi pengurus. Setelah menjadi pengurus, mereka nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin seperti yang lain. Mungkin pada saat ini kita berkata kita tidak bisa, kita tidak mampu. Saya pun demikian. Karena background saya adalah IT, disuruh melayani rohani, memimpin grup yang besar sekali. Kalau dibilang secara manusia, saya nggak mampu. Tetapi saya hanya yakin dan berjalan dalam Kristus bahwa nanti Tuhan Yesus akan mampukan. Amin. Dan saya melihat sendiri di sini ketika saya melayani di sini, saya itu dikasih orang-orang yang luar biasa sama Tuhan ya. Saya dikasih PIC AI, dia mencari semua host-hostnya. Saya dikasih PIC Agustina, terus saya dikasih dengan PIC Risa, yang kita tahu sekarang dia udah kayak museumnya kita, minta data apapun dia ada. Semua itu Tuhan yang kasih ke kita. Jadi artinya, ayo kita sama-sama. Jadi boleh kita saling dekat dengan yang lain, tapi coba mulai sekarang kita lebih meningkatkan lagi bagaimana caranya supaya dari peserta itu mencari orang-orang baru. Modal kita sebenarnya dari awal itu hanya mulut ke mulut. Kalau kita diberkati di sini, kita juga bisa, istilahnya kita bisa khatam ya, kalau kata orang seberang, khatam Al-Quran, kita khatam Alkitab, anggap aja gitu ya. Kita mengajak yang lain, bahwa di sini tuh bisa. Saya sendiri umur 30-an baru bisa habis, itu pun di GBA. Selama nggak ikut GBA, saya nggak bisa. Jadi maksud saya di sini adalah, yang tadi seperti Onti Mia bilang dari itu, sangat berharap dengan tim D. Saya juga langsung mau ngomong, saya juga mau berharap dengan kita semua di sini. Yuk kita unity, kita sama-sama. Kalau kita membangun komunitas, kalau komunitas itu nggak membuat kita maju dalam rohani, itu kita harus dipertanyakan, kita di sini untuk apa? Kalau kita hanya say hello satu dengan yang lain, kalau kita nggak bertumbuh secara rohani, kalau kita nggak bertumbuh dalam Tuhan, itu sama aja bohong. Yuk kita ajak yang lain dari mungkin kita PIC, kita kasih semangat kepada yang di bawahnya pengurus kasih semangat kepada host yang akan kasih semangat kepada peserta-peserta. Nah, mulai sekarang saya berharap kita semuanya lebih semangat lagi untuk mencari jiwa lebih banyak lagi. Supaya nanti ada regenerasi lagi. Saya percaya tim D akan membuka cabang-cabang lagi. Apalagi tadi Ontimia itu bilang tim D itu akan migrasi. Mungkin istilahnya bukan migrasi ya, memperbantukan yang lain. Kalau migrasi itu artinya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tapi ini mungkin bisa dipakai istilah ini di pelayanan kita. Tapi sebenarnya itu sudah lama dilakukan. Dulu ada tim F yang bermasalah, lalu Ontimia minta saya untuk memperbantukan. Karena saya fokus di tim D, akhirnya saya minta PIC Risa dan si Yeni dulu ya, host Yeni untuk bantu di sana. Sekarang tim F udah rapi dan udah bagus. Nah, itu sebenarnya dari tim D juga orang-orang yang merapikan. Kemudian baru-baru ini juga ada tim A, saya mengikuti yang tadi Onti bilang itu, ada yang dibantu seperti Hoslina, siapa lagi? Raida, dan lain-lain. Nah, mungkin dari kita juga nanti akan menularkan semangat kita kepada tim-tim yang lain. Supaya apa? Supaya bukan supaya seperti tim D ya, tetapi supaya maksud Tuhan atas GBA Tuhan tercapai. Karena memang Tuhan hanya mempunyai amanat agung, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Artinya yang kita lakukan itu kecil. Jadi kita jangan takut, kita ini mungkin sekarang merasa kita bukan siapa-siapa, kita ini nggak bisa apa-apa, nggak usah takut, yang penting hati dulu aja. Karena Tuhan Yesus pun memilih murid-muridnya itu bukan orang-orang hebat. Tuhan Yesus pada memilih murid-muridnya itu adalah bukan orang-orang yang bisa berkhotbah, yang bisa lain-lain, enggak. Dia pilih itu tukang kayu, dia pilih itu penjala ikan, semuanya dijadikan penjala manusia. Nah, di zaman sekarang ini harusnya kita bisa menjadi penjala manusia karena kita didukung oleh teknologi. Kebetulan kita online. Mungkin di saat ini gereja-gereja itu susah lagi, tetapi karena kita online dan kita GBA, mungkin itu nggak bisa ditentukan oleh jarak dan waktu. Jadi yuk sama-sama kita pasti bisa, kita pasti bisa menggerakkan orang-orang sekitar kita, yang terutama di grup-grup kita, di tim-tim kita, agar lebih semangat lagi di dalam melayani di GBA Center ini, terutama di tim D. Saya percaya tim D juga akan bisa membuka cabang-cabang baru seperti dulu ya. Mungkin sekarang nggak terjadi, tapi kalau saya bisa lebih berdoa lagi, saya yakin deh. Karena di sini saya lihat orang-orang lama itu begitu setia. Orang-orang baru pun saya lihat banyak juga hamba-hamba Tuhan. Saya percaya kita dikumpulkan di sini bukan suatu kebetulan, tetapi ada maksud Tuhan. Maksud Tuhan untuk
supaya amanat agung itu tercapai lewat kita. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada kalian semua. Sekarang kita dalam satu komunitas di tim D, yuk kita sama-sama, kita jangan lagi tim kamu, tim saya, enggak, kita satu. Saling memberkati, dan juga mungkin ada kasus-kasus yang dimana, kamu ngambil host saya, kamu ngambil host saya, jangan begitu lagi. Kalau bisa kita saling kerjasama. Nanti kalau bisa bicara tentang sistem dan pengembangan, mungkin bisa sama saya dengan apa yang saya pernah apa yang pernah saya bikin di sini, mungkin kita bisa ini lagi sekarang. Supaya tapi yang paling penting adalah hati kita dulu. Karena saya melihat di sini juga, kebetulan saya di bagian template ya. Saya melihat orang-orang yang ada di bawah saya di struktur template ini, itu dulu bukan orang-orang yang suka bikin-bikin bikin-bikin template-template seperti itu, tapi dengan diajarin dengan tools-tools yang sedikit gampang, bahkan oma-oma pun sekarang udah pada bisa. Nah, kita bisa bandingkan dengan oma-oma di luar sana belum tentu bisa. Jadi memang berkat Tuhan itu banyak yang kita bisa pakai di sini. Jadi pasti ada keuntungan, nggak mungkin kita akan rugi ikut gitu ya. Selain kita mengerti firman, pasti kita juga akan mendapatkan berkat lain daripada membaca firman Tuhan lewat TBA ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Onti. Oke. Berkaitan dengan konseling dan development. Suara saya kedengeran nggak? Kedengaran, tapi double nanti suaranya double. Oke, saya keluar dari yang ini ya, dari yang satu ya. Iya, asal jangan keluar negeri ya, Onti. Oke, thank you ya, Bro Mik, PIC Mixon buat semuanya. Ya, sama-sama, Onti. Oke, jadi jelas ya bahwa kita mulai mau progres di 2022. Bagaimana tadi PIC Mixon bilang kita udah nggak bisa lagi tim mana, karena kita yang diberikan talenta kita harus kembangkan. Contoh PIC Rudy, dulu di tim D, waktu kita pergi ke Lampung, akhirnya kita mau gathering, tapi malam itu juga langsung kita tunjuk PIC Rudy jadi PIC Lampung ya, kasih tanggung jawab Tuhan untuk Sumatera. Dia kaget, tapi bisa jalan sampai sekarang tim K Lampung. Yeah. Jadi itulah seperti itu, karena nantinya juga Tuhan nggak perlu lagi tim lagi, itu dulu awal supaya kita bisa lebih terarah, ada struktur ya, ada tim supaya lebih gampang mengarahkannya. Tapi mungkin ke depannya Tuhan kita kan Tuhan yang unik, Tuhan yang banyak strategi, dia master plan yang luar biasa. Jadi saya percaya bahwa visinya yang penting adalah semua bangsa menjadi murid Kristus. Hanya itu tujuan kita kepada kehidupan kekal. Ya, amin ya semuanya. Amin. Oke, saya minta waktu 5 menit aja PIC Elizabeth untuk training gimana? Pengakuan dulu boleh toh? Shalom. Ya, kenapa? Ya mau bikin pengakuan dulu. Ya. Ya, saya minta maaf sebelumnya buat semua tim ya, karena dalam 1 tahun ini banyak proses buat hidup saya gitu, sehingga banyak ini ya off gitu, maksudnya banyak yang agak ketinggalan gitu kan saat-saat baik fellowship, baik juga untuk di training gitu, seringkali juga cuman pantau-pantau gitu, tapi tidak terlalu terlibat. Tapi di satu sisi juga melihat sisi positifnya ketika di training khususnya ya. Saya beberapa kali gitu ketika saya coba untuk saya tidak aktif gitu untuk biasanya kan cup gitu kan ya, tapi begitu saya sudah malah justru kayak PIC Rudy itu udah siap untuk Lampung bikin training sendiri. Ya tak, gitu. Tim kaya itu PIC Rudy udah siap lah gitu untuk training gitu kan. Terus ada juga Imelda ya. Siapa PIC? Siapa PIC Riza? Lilian. Matilda Lilian. Ya, itu tim A, dia tim A. Tim lain itu walaupun dulu juga tidak lama kan untuk bertambah gitu, bertumbuh
tumbuh gitu. Tapi dengan adanya saya ndak aktif gitu, itu mereka mulai mandiri gitu kan ya. Itu sisi positifnya. Untuk training itu hampir setahun ini juga kan, ketika materinya itu juga dipersingkat, materinya juga mulai disesuaikan dengan kebutuhan. Itu juga saya lihat ya, yang tadinya 3 hari jadi 2 hari, itu saya lihat juga lebih bagus ya. Cuman saya perlu feedbacknya dari semua tim, ada masukan-masukan gimana nih, karena kan perubahan ya. Kalau kita ini kan cuman nyelenggarain trainingnya, tapi kita juga perlu tahu gitu seberapa, walaupun di HRD sudah dikasih ini ya, evaluasi dari masing-masing grup itu kan, dari ketua grupnya itu memberikan evaluasi memang sudah ada, tapi perlu juga dari tim pengurus maupun host yang mungkin malam hari ini bisa hadir tuh bisa memberikan inputan juga buat kami tim training. Adakah selama ini yang mereka dapatkan di training mungkin ada yang perlu untuk diperbaharui atau perlu untuk yang ditambahkan atau bagaimana gitu, sehingga host-host ini yang mungkin kan pasti beda ya, host yang didikan atau training keluaran lama sama keluaran yang baru pasti beda, karena kan juga pasti juga generasinya juga sudah berbeda, itu memang sangat mempengaruhi gitu. Jadi kualitas bagaimana kan perlu untuk kami itu tahu, terutama saya itu biar tahu juga bagaimana nih, karena kan seringkali training ini kita tidak benar-benar suka ngeblank juga, ini sebenarnya mereka mengerti ataukah mereka itu tidak mengerti gitu kan, karena tidak respon, tapi seringkali kita juga push supaya mereka merespon. Nah itu kan semua respon pun juga kita tidak bisa sebagai patokan bahwa mereka itu mengerti, ya toh, bisa aja mereka paham tak taunya tidak paham gitu kan. Ada juga yang karena mereka direkrutnya juga berbagai macam cara dan berbagai macam motivasi itu latar belakang, dan ketika mereka dicemplungin ke training, ada yang maaf kata yang ogah-ogahan, dalam arti alah ikut aja deh gitu kan, pengen tahu gitu. Ada juga yang mereka pada akhirnya pun terbeban, walaupun memang itu kembali bahwa pelajaran kita adalah bukan berdasar kemampuan, bukan berdasar siapa kita, tapi berdasarkan kasih karunia yang dari Tuhan, panggilan yang dari Tuhan, semua adalah prinsip-prinsip ilahi yang kita terapkan. Tapi juga butuh untuk kita itu mensupport secara yang kita mungkin ada sesuatu yang perlu juga untuk diinovasi, perlu juga untuk kita merevisi atau apa gitu, untuk ya kita kan mau pengen untuk memberikan serve yang lebih lagi, lebih maksimal lagi buat Tuhan toh, lebih berkenan kepada Tuhan gitu kan. Tapi ya tetap untuk semuanya butuh kita saling unity. Jadi antara tim pengurus satu dengan tim pengurus yang lain, antara juga yang misalnya dari para hostnya pun juga dengan tim pengurus yang ada di situ maupun tim pengurus yang kami yang training gitu loh. Jadi semuanya perlu kita saling mensupport, saling juga memberi inputan gitu ya. Itu yang saya ini dari yang saya bisa mampu berikan untuk di training host. Kalau untuk training di tim pengurus, saya juga kan terakhir kapan ya waktu itu diadakan, kan ini sudah lama saya tidak ikut, dan sempat kemarin itu HP
mesti di reset ya, karena kepenuhan lagi bentar-bentar kepenuhan, jadi mesti riset terus, jadi saya juga kehilangan beberapa data gitu kan untuk saya bisa tahu juga gitu. Jadi tim pengurus ini saya tidak tahu sudah sejauh mana dan kebutuhan sudah sampai di mana saya tidak tahu. Tapi so far sih kayaknya disesuaikan dengan kebutuhan ya kalau untuk tim pengurus gitu kan untuk diadakannya. Dan saya percaya ketika kita mau dibawa ke dalam regenerasi, kita mau dibawa untuk lebih lagi, pasti juga akan dibutuhkan lagi untuk training-training, baik training pengurus maupun training host gitu ya. Kalau untuk training host ini untuk saat ini, karena kemarin saya lihat ya, kalau saya lihat dari tim gabungan aja, hostnya itu banyak berlebih. Saya tidak tahu kalau yang lainnya gitu kan, itu juga karena ya puji Tuhan, tim rekrutmen ya, itu yang AA itu cukup lihai lah kalau untuk dalam hal perekrutan itu waktu itu sampai membludak ya, sampai kita berlebih-lebih banget gitu kan, dan itu sampai ini dalam beberapa bulan ini tim D agak berkurang jauh gitu kan ya, tapi walaupun begitu tapi tidak, saya lihat juga tidak terlalu mengurangi kebutuhan dari host yang kita punya gitu ya. Itu sih. Terus apalagi ya, kalau untuk template kan sudah sama PIC Mixon ya gitu, jadi itu aja mungkin yang saya perlu bagikan. Sekali lagi saya mohon untuk inputannya karena itu untuk mengevaluasi kami dari tim training gitu ya, untuk inputannya dari host-host yang sudah melayani maupun yang mungkin kan saya lihat kan banyak juga ya yang sudah tidak responsif, sudah tidak tahu kabar gimana, tidak bisa dihubungin gitu. Nah itu juga memang itu kendala-kendala yang biasa selalu ada gitu kan ya. Dan saya pikir itu juga tidak terlalu menjadikan masalah gitu karena semuanya Tuhan punya gitu ya. Itu aja. Terima kasih. PIC Risa mungkin mau tambahin, monggo. Mungkin cukup gitu ya. Sekarang training kita kan sudah sampai angkatan 102 angkatan. Sudah banyak, sudah mungkin sekitar 1000 lebih host yang kita training sudah. Itu aja. Ya cuma yang saya mau tambahkan itu ya, saya minta pengurus-pengurus kok bisa tolong di grup baca itu cari lagi host-host peserta baru untuk direkrut jadi host gitu. Diajak mereka melayani di GBA gitu. Jadi nanti kalau ada nanti boleh kasih ke host list atau ke saya boleh nama-nama mereka. Itu aja. Oke, thank you PC Riza. PC Elizabeth, nanti untuk evaluasi training akan ada waktu sendiri ya. Untuk training center ada training host, training pengurus, dan training IT. Nanti kita akan meeting divisi, kita akan sendirikan ya untuk kita evaluasi ya. Oke, PC Elizabeth, terima kasih ya. Oke, mungkin ada dari semua yang hadir saat ini, pengurus, semua host, ada yang mau disampaikan? Boleh, siapa yang mau menyampaikan sesuatu, bagaimana semangatnya, atau mau menyampaikan apa untuk GBA ini ke depannya, atau mungkin mau cerita bagaimana di grupnya, atau bagaimana di timnya, boleh siapa? Ya, atau ada saran-saran apa, boleh silakan. Ya, tunjuk 2 orang deh, tunjuk 2 orang siapa, boleh? Masih ada waktu. Ya, Rudi. Ini sekedar menyampaikan ada masukan dari pengurus youth. Ya. Untuk lagu dan renungan kan biasa kita gabung tuh ngambil di grup Telegram itu dengan Kids sama. Oh, dengan Kids sama ya. Oke. Jadi dari masukan dari pengurus ya kalau bisa renungan atau lagunya
sedikit dibedakan gitu karena Ya. kadang-kadang yang di-share itu kan lagu-lagu sekolah minggu anak-anak. Ya. Jadi kalau Itu bukan oke, saya ngerti. Itu bukan GBA sebenarnya, itu dari timnya Dani Sarawak. dari PIC Dani sih ya. Mungkin dibikin satu grup Itu lagi dia ya untuk yang menawarkan, remaja. Dia menawarkan, saya bilang kalau mau ambil, tapi itu belum, GBA memang belum buat. GBA belum buat, hanya kita template doa yang harian, sudah mulai kan, dari gambar gitu ya, si Cika dan Tony, sudah mulai lebih ke anak youth bisa terima ya, dari situ dulu aja. Memang yang lagu sama renungan kita belum GBA belum mengeluarkan sendiri. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, PIC Rudi. Karena itu memang dari Sarawak, dari tim memberikan ke Telegram. Siapa yang mau ambil sebenarnya boleh, tapi saya rasa memang itu punya kids, buat kids. Jadi kids aja yang ambil. Kalau lagu-lagu untuk anak-anak remaja mungkin lebih ke apa ya, sukacita kayak apa nah, campur bahasa Inggris apa gitu. Nanti setelah kita Korea apa? Bahasa Korea. Karena sekarang lebih suka Korea. Belum itu, bro. Nanti kan kita mau meeting untuk struktur youth ke depannya jadi satu, baru di situ kita akan bicarakan tugasnya siapa untuk menyiapkan ya. Oke. Kalau anak youth kan maunya bahasa Inggris, walaupun bahasa Inggrisnya nggak ngerti-ngerti banget, bahasa Korea walaupun nggak ngerti, maunya bahasa begitu sekarang anak-anak youth. Anak milenial, betul. Anak milenial, iya betul. Ya oke, PIC Rudi, terima kasih masukannya. Ada lagi? Siapa? Ditunjuk aja PIC Riza, 2 orang. Siapa yang mau bicara? Iya, siapa yang mau sampaikan apa saran atau apa ide-ide apa? Mungkin ada inputan, mungkin ada saran, mungkin ada masalah-masalah yang terjadi, di-share aja nggak apa-apa. Silakan. Host Raida mau apa? Mau ngomong? Mau nyanyi apa ngomong? Nah, dia mau nyanyi nih, saya tahu nih, ini penyanyi kita nih, nanti suruh nyanyi terakhir ya, Raida. Saya pagi-pagi dikirimin lagu, saya pikir ini penyanyi mana nih? Pas saya buka ternyata ini Host Raida nyanyi. Tiap hari nyanyi. Ayo Host Raida, boleh mau sampaikan apa? Oke, shalom semuanya. Shalom. Dari saya untuk template mungkin boleh diatur ya, siapa-siapa yang karena selama ini yang dipilih naga. Suaranya enggak putus-putus ya. Ulangi dong, Mas Raida. Oke, dari saya untuk Nggak dengar. Ada suara kipas angin ya? Dengar nggak? Ya, ini lebih bagus. Kayak kamu lagi mau nyanyi aja, mau konser. Jangan nyanyi dulu. Oke, dari saya untuk template top 10 dan aturan top 10. Kan setiap minggu itu yang saya selama ini saya dan si Pilino kerja. Kalau bisa dibuat jadwal ya untuk setiap host. Karena saya lihat banyak host-host yang bisa membuat template top 10. Aja. Oh, jadi minta dibantu ya? Bukan, iya memang banyak host bisa bikin. Mungkin mereka kadang malu apa share di grup gitu. Nah sebetulnya enggak masalah. Host-host yang bisa bikin template itu silakan share di grup super host, silakan, enggak apa-apa. Kan udah ikut training IT kan? Iya, banyak yang bisa. Jadi maksudnya yang bisa bikin template kan berbagi kepada yang lain. Coba deh tangkap maksudnya si ini deh, Host Raida. Iya. Maksudnya bukan bisa nggak bisa. Maksudnya tadi kenapa cuma 2 orang ya, Host Raida mau Linux ya? Iya. Bantu share maksudnya minta kan? Bantu strukturnya dari template ini. Iya, benar. Maksudnya seperti itu. Dibikin jadwal. Supaya yang lain juga sayang template mereka kan mereka juga bisa. Boleh saya bantu, kebetulan kan tadi di itu saya template ya. Padahal mah Cika, mana Cika ada di sini? Cika lagi ada meeting. Oke. Halo, ada apa host? Nggak apa-apa. Itu siapa? Cika apa Ciki? Ini Ciki. Cika ada meeting. Ini wakilnya Cika. Oke. Oh. Gini. Adek. Iya.
Thank you. Menyambut pertanyaan Raida, itu sebenarnya masalah template itu kita udah pernah buat strukturnya seperti apa. Jadi kita memang ada PIC-nya, di mana nanti masing-masing template itu dikumpulkan. Mungkin yang berjalan itu seperti sekarang adalah pergantian host ya. Pergantian host itu dikumpulkan di satu grup channel yang namanya template untuk pergantian host. Nah, di situ akhirnya semua yang melayani, terutama CP-CP-nya itu ada di sana. Dan dikumpulkan di sana, lalu tinggal mengambil aja untuk masing-masing itu adalah pergantian host. Nah, untuk template lain mungkin bisa kita berlakukan yang sama. Jadi bila ada yang merasa punya talenta, kita bikin satu template untuk jam tenang dan untuk host. Nah, itu jangan ditaruh di grup yang super host, karena super host itu ngegulung. Jadi khusus untuk template saja di sana. Jadi bagi siapa yang bisa atau yang pernah menaruh di sana, taruh aja langsung di template. Di mana nanti semua pengurusnya itu semua masing-masing ada di sana, host dan pengurus, sehingga nanti pada saat lagi mereka mau bertugas atau mereka lagi menggantikan tugas, kebetulan mau membuat template, maksudnya mau membuat top 10, mereka tinggal memilih aja dengan database yang ada di sana. Mungkin seperti itu, jadi kita nggak perlu ini lagi, ada 2 orang. Saya nggak tahu sekarang strukturnya seperti apa untuk yang top 10 ya. Mendingan sekarang dibuat aja, kita nanti semua yang ada yang mengenai template, terutama template top 10 dan template jam tenang atau apapun itu dibikin aja satu grup channel di mana nanti semuanya taruh di sana. Pilihannya dulu sih cuman Google Drive, tetapi sejak ada Telegram itu kita pindah ke Telegram biar gampang ngambilnya. Jadi tinggal tarik aja ya. Tinggal tarik aja. Bromik, aku juga pernah terpikir kalau template-template top 10 yang mereka share itu diambil, di-upload ke Google Drive. Jadi semua maksudnya dibikin strukturnya aja orang-orangnya. Jadi mereka itu kan lebih enak ambilnya lewat Google Drive daripada di grup Telegram, masuk grup lagi. Tergantung karena beda. Sekarang gini, kalau kita pakai Google Drive, itu kadang-kadang kendala dengan kuota. Tapi kalau Telegram dengan WhatsApp itu sama. Dia adalah komunikasi, jadi bisa ngambil langsung. Jadi mereka aja mending Bromik. Pak Riza. Ya, berarti mereka dikasih linknya Telegram, mereka mau ambil nanti keluar lagi silakan, kasih linknya aja, link Telegram. Iya bisa, begitu bisa. Mau masuk ambil keluar silakan. Karena kadang-kadang kita hanya punya kuota untuk komunikasi aja, termasuk Telegram dan WhatsApp ataupun Instagram, Facebook mungkin gitu. Tapi dia nggak punya kuota untuk browsing. Di Telegram itu bisa dibagi-bagi, enggak kayak template top 10, template jam tenang dipisah-pisah gitu, bisa enggak ya? Dibagi kayak berapa? Bisa. Bisa ya dibagi. Jadi mereka mau ambil template dan juga bisa, jam tenang juga bisa, atau untuk yang hore-hore bisa. Paling-paling tinggal dibuat ininya aja, nanti orang-orangnya. Ya, Bromik tolong siapkan aja. Itu Telegram channelnya itu, ya tolong ya, dibagi-bagi nanti ya. Boleh. Jadi nanti linknya kita sebarkan. Kayak punya bank of template gitu ya. Tinggal begitu. Ambil ya. Kalau tim lain mau ambil juga silakan, nggak apa-apa. Bebani siapa. Tetapi kalau mungkin ada yang punya kerinduan untuk pindahin dari superhost ke grup channel itu mungkin boleh juga. Bisa aku bantu nanti. Jangan kamu bro, kamu kebanyakan. Enggak. Ini si Pak Riza apa-apa saya aja deh. Kan ada banyak yang bisa dikasih tugas. Iya, tapi banyak tim IT juga di sini. Silakan. Iya, banyak kok orang-orangnya nanti. Oke. Ada. Thank you Bromik, thank you Pak. Ada lagi, thank you Sri Raida, semangat. Jangan lupa tutup meeting nyanyi ya. Enggak. Oke, siapa lagi? Ada lagi Onti mungkin terkait yang tadi Onti. Siapa tuh? Aku, Tina. Oh iya, silakan Tina dulu. Mana Tina? Videonya mana? Dia baru masuk lagi nih si Tina nih. Iya, tadi dipanggil sama Pak RW. Ini kan kalau tiap bulan itu kan kita kasih data host-host yang tidak bisa bertugas ya. Iya. Nah, cuman ini kadang-kadang untuk bulan berikutnya itu kan ada datanya. Host itu juga masih tetap ditugasin ya, padahal host itu sudah tidak bisa bertugas. Nah, mungkin itu minta tolong. Aku jawab ya.
Enggak, biasa Hostina kalau dari grup-grup misalnya dari PI, CP-nya lapor ke HRD, host yang misalnya enggak mau bertugas, itu biasa aku enggak jadwal lagi. Tapi karena masuknya terlambat kan misalnya ini Oktober. Nah, aku bikin jadwal yang November, Oktober punya belum masuk. Jadi makanya mereka terjadwal lagi di November karena Oktober sampai akhir baru masuk kan. Sedangkan jadwal November kan pertengahan sudah harus bikin. Gitu nah. Nah, itu juga dari CP Dana juga japri mereka. Kadang mereka itu enggak melayani itu bukan karena enggak mau. Tapi mereka misalnya bulan ini kan enggak bisa. Jadi bulan depan bisa gitu nah. Jadi aku jadwal lagi gitu nah. Jadi bukan mereka enggak melayani bulan ini langsung enggak boleh melayani. Ada beberapa yang memang bulan ini tidak bisa. Jadi dia kan waktu di Japri ditanya, dia bilang, oh ya misalnya bulan September memang aku nggak bisa, tapi Oktober aku sudah bisa. Makanya dia muncul lagi di Oktober itu namanya. Seperti itulah. Terus sama kedua, terkait dengan maraknya banyak penipuan yang sering terjadi ya. Mungkin saya usul 2 minggu sekali deh untuk pengumuman itu. Pengumuman kan kita punya template pengumuman ya. Dilarang segala macam-macam itu kayaknya setiap 2 minggu sekali diposting kali di grup ya. Untuk reminder ya, untuk ingetin ya. Reminder. Jangan seminggu sekali lah, 2 minggu sekali lah. Soalnya kita nggak tahu ya, apalagi sekarang kan banyak banget seperti itu ya. Itu aja sih. Ya, makasih ya, Kak Agustina. Iya makanya form pendaftaran juga baru beberapa hari ini dari GBA kita rubah kan. Tadinya kan nama lengkap, tanggal lahir ya kan lengkap banget. Ternyata pengalaman saya pegang nomor pendaftaran yang dari website gitu ya, yang dari mana-mana dari luar gitu, itu mereka begitu mau daftar, saya kasih form pendaftaran yang lama, mereka nggak mau daftar. Saya bilang kenapa begitu lengkap, data saya mau diapain gitu. Jadi sekarang mulai hari ini ya Pak Riza ya, dari AR udah mengeluarkan form pendaftaran yang cukup nama saja dan nomor WA, hanya cukup itu. Jadi kita harus fleksibel, jangan terlalu rumit untuk orang daftar yang penting kan poinnya mereka baca Alkitab. Ya. Terima kasih masukannya. Kalau yang dulu kan ada nama lengkap, misalnya tanggal lahir sama pekerjaan, apa itu semua enggak usah. Ya jangan, udah gereja di mana juga nggak perlu, karena sekarang banyak sekali juga yang mereka join GBA, mungkin juga lagi online atau tidak bergereja, atau baru mula-mula menjadi pengikut Kristus, kita nggak pernah tahu. Jadi cukup nama dan nomor WA saja. Karena memang sekarang banyak sekali yang penipuan-penipuan itu, kita menghindari itu. Iya, barusan nih kayak kejadian barusan aja nih saya tadi live sebentar karena dipanggil sama ketua RW gara-gara ada orang pakai alamat Ambon ya. Iya, makanya yang ngeri juga ya, makanya zaman sekarang ya. Kita tanya kolektor kan PIC. Nah, enggak tiba-tiba saya didatengin Pak RT suruh dipanggil ke kantor RW untuk jadi saksi karena ada orang pakai alamat saya. Ya. Halo. Siapa itu? Halo, diriku. Oh, Cika. Kenapa Cika mau disampaikan? Cika. Ya, halo Mami ya. Apa ada mau disampaikan? Karena videonya. Aku kangen aja sama kalian. Oke, ada lagi yang mau disampaikan dari siapa? PSI Riza boleh tunjuk satu orang lagi aja. Karena sudah jam 20.30. Kita mau tutup ya. Siapa? Satu orang lagi. Laki-laki coba siapa? Oh, ibu-ibu, perempuan, anak ini. Hosiskia mau ngomong. Silakan. Mana Ini Hosiskia ini peserta pengurus paling lama juga. Silakan kasih semangat, kasih saran-saran apa. Tetap semangat. Ya. Luar biasa sih. Ya. Kerjasama dalam ini luar biasa sih, hostnya luar biasa. Isinya luar biasa juga. Puji Tuhan tuh bisa berkembang luar biasa GBA ini buat menjangkau jiwa-jiwa ini. Kalau untuk masukan saya sih itu udah bagus sih, karena ini
dia berkembang terus. Kalau berkembang terus itu menandakan kita tuh bukan stagnan, bukan berdiri di tempat saja, tapi kita berkembang menjaga banyak jiwa, itu udah luar biasa. Itu sih, semangat terus aja kitanya dari pribadi kita aja. Semangatnya. Ya, semangat terus. Mungkin dari Malaysia, host Halina mau bicara. Mas Halina. Mas Halina ini luar biasa. Setiap kali buka grup baru dia kirim peserta-peserta baru itu banyak. Pesertanya banyak ya. 10 bisa 20 orang. Pencari Silakan jiwa Mas sejati. Halina. Mas Halina. Mana Mas Halina? Ada tapi mungkin lagi enggak di situ. Masih di mute. Masih di mute itu. Oh. Pas Halina mic-nya di on mic. Halo. Ya, shalom. Shalom, boleh Mas dengar? Halina. Boleh Ya. dengar sudah? Boleh, silakan. Dengar. Saya tidak tahu apa yang saya mau katakan. Saya tidak tahu apa-apa. Kalau saya disuruh untuk rekrut peserta gerakan baca Alkitab, saya lebih suka. Karena saya memang suka. Saya memang suka untuk mengajak siapa-siapa saja. Ya. Mungkin kita tanya aja sedikit, boleh, Mas Halina? Mas Halina ini luar biasa, dia kan punya salon untuk potong rambut Ya. itu. Iya, Jadi tahu saya. dia punya sertifikat yang dia dapatkan itu, dia bikin figura, dia pasang di salonnya. Jadi setiap tamu yang datang itu pasti tanya itu sertifikat apa. Nah, dia jelaskan terus dia kasih form suruh isi, ikut gabung baca Alkitab. Itu banyak dapat jiwa-jiwa dari situ. Keren Halina ini. Keren, luar biasa. Shalom, Mas Halina. Shalom. Saya baru lihat nih sekarang, walaupun sudah lama sering chatting-chattingan. Iya. Ya, boleh bertanya sedikit ya? Ya, silakan. Mungkin supaya dia bisa bicara, mungkin saya bertanya simpel gini aja. Kira-kira yang pertama kali host Halina itu masuk ke GBA, lalu punya sekali kerinduan untuk membawa jiwa itu, triknya seperti apa dan apa yang menggerakkan? Mungkin biar bisa jadi contoh bagi kita semua. Ya. Oke, pertama kali saya masuk ke GBA melalui host Sabrina. Ya. Kemudian setelah saya berada di dalam gerakan baca Alkitab, memang sangat baik. Walaupun sebelum itu saya coba untuk menghabiskan baca Alkitab dalam 1 tahun, banyak kali juga gagal. Tetapi setelah ikut itu gerakan baca Alkitab, memang sangat luar biasa. Sangat luar biasa, dan karena apa yang saya alami itu yang saya mau sampaikan kepada orang lain. Dan pertama kali saya untuk rekrut teman-teman, saya coba di tempat saya sendiri. Maaf ya kalau saya katakan di daerah tempat saya tinggal sekarang, daerah Spitang, tidak ada yang respon, sedih juga. Saya coba masuk di dalam daerah Tuaran, saya kenal itu host Airin ada hari ini. Sepertinya saya terlalu dan saya coba mulai dari 1 orang kepada banyak orang, itu host Quina, dia tidak ada malam ini. Dan dari mereka banyak sekali di dalam daerah Tuaran yang ikut. Dan saya juga coba di dalam satu sidang dari rumah ke rumah. Saya coba cuti dan bawa kertas. Saya dari rumah ke rumah untuk ambil nama, nomor telepon, rekrut mereka. Dan dari situ berkembang dan kembali ke daerah saya sekarang di Spitang, dan
tambah banyak sampai kepada pelosok-pelosok. Itu yang saya alami lah. Dan maaf untuk pengetahuan GBE, saya memang ada buat satu grup kecil untuk sendiri. Dan kebanyakan peserta grup itu adalah peserta gerakan baca Alkitab yang kami sudah rekrut. Kami buat nama grup tersebut apa sudah itu multi level marketing. So, kadang orang masuk di dalam grup salah paham, dia pikir itu satu grup bisnis. Tapi saya jelaskan bahwa itu adalah ya kita mau multi level macam bisnis jiwa untuk Tuhan lah. Dan semua peserta yang ada di dalam grup, bila ada buka grup baru dan saya kirim itu borang dan apa itu ya iklan baru buka itu iklannya. Dan dari sana semua harus bekerja sama, melayani bersama-sama untuk rekrut, dan dari sanalah yang banyak masuk ikut gerakan baca Alkitab. Itu saja. Saya tambahkan sedikit ya. Saya tambahkan sedikit soal host Halina banyak cerita sama saya. Nah, dia mencari jiwa itu bukan seperti kita lewat WA, lewat multimedia, sosial media. Dia itu dari rumah ke rumah. Jadi multi level marketing itu dari rumah ke rumah, dia datangi rumah-rumah, dia tawari untuk baca Alkitab sama bawa form pendaftaran, suruh mereka isi. Jadi setiap minggu, setiap hari dia kayak gitu keliling-keliling ke kampung-kampung semua. Dia kayak cari kayak multi level marketing itulah, nawari barang gitu, tapi dia nawari untuk baca Alkitab. Nah, terus ada peserta yang join, itu dia masukkan di dalam satu grup multi level marketing. Nah, di situ dia bisa pantau semua peserta yang dia rekrut itu. Jadi kalau ada yang telat baca dia tahu. Makanya kalau ada yang telat banyak, dia kasih ke aku untuk pindah ke grup baru kayak gitu. Nah, jadi dia pantau terus di situ. Begitupun cari host juga dari host Halina juga banyak juga. Jadi dia tawari di grup itu siapa mau jadi host. Nah, kalau ada yang bersedia dia kasih nama ke saya untuk ikut training seperti itu. Luar biasa. Puji Tuhan ya. Amin. Itu yang tadi seperti saya bilang, satu orang dikasih talenta bisa mengembangkan dengan segala cara. Yang penting dalam segala sesuatu kita minta tuntunan Roh Kudus dan kita selalu melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kita. Pasti Tuhan akan bukakan karena setiap orang diberikan talenta dan diberikan hikmat yang akan berbeda. Tujuannya tetap sama ya, untuk sampai jiwa-jiwa ini mengenal Tuhan. Ya. Luar biasa karena, ya. Tetap semangat ya Rosalina. Iya, Rosalina ini setiap ada undangan dari saya, dari training IT atau apa, selalu bilang, maaf ya, saya lagi ada urusan banyak di salon gitu. Saya tahu sekali, tapi selalu respon gitu. Terima kasih semangatnya Rosalina ya. Tuhan memberkati. Saya percaya pasti semua orang bisa seperti Rosalina, yang penting mau aja mencarinya. Untuk caranya mungkin bisa lebih bagus lagi atau mungkin bisa mengikuti seperti cara Rosalina. Yang penting mau, pasti kita mendapatkan. Tadi juga Rosalina juga cerita bahwa itu nggak mudah. Pertama itu susah, tetapi pada saat lagi Tuhan melihat hati kita, Tuhan itu mendatangkan banyak. Bahkan setiap ada grup baru didatangkan lagi. Nah, inilah harusnya menjadi misi kita sebenarnya. Ayo kita sama-sama, di sini udah ada contohnya nih, Rosalina. Saya percaya pertanyaan tadi itu membuka jawaban yang baik. Sebenarnya itu untuk kita semua. Bagaimana kita ada di komunitas ini adalah untuk memperbesar kerajaan Tuhan. Saya percaya pada saat lagi mereka membaca, mereka pasti mempunyai kerinduan yang sama, seperti kita masing-masing. Berbeda cara, mungkin saya ada di bagian ini, Rosalina ada di bagian ini, yang lain ada di bagian ini, tetapi kita disatukan dalam satu wadah untuk memperbesar kerajaan Allah lewat GBA ini. Amin. Ya, amin. Itu. Ya, pokoknya di GBA itu luar biasa, macam-macam orang. Kita udah nggak lihat lagi bentuk fisik atau keadaan status apapun, nggak. Di GBA semua sama di mata Tuhan, karena nggak ada orang hebat, nggak ada orang kuat, nggak ada orang apapun. Pokoknya punya hati menyerahkan kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, aku harus apa Tuhan,
engkau mau apa dari hidupku? Langsung Tuhan bisa bukakan semuanya dengan talenta masing-masing. Dan akhirnya kita akan menemukan tujuan kita sampai dengan tujuan yang damai sejahtera sampai visi ini terjadi. Dan saya percaya GBA Center pegang peranan luar biasa untuk kegerakan akhir zaman, jangan macam-macam ya. Dan ini loh, jangan kaget, kegerakan akhir zaman, pegang message itu dari Tuhan. Amin. Ya. Itu yang saya dapat di masa pandemi ini. Jadi ini benar-benar kehormatan buat kita semuanya. Ini satu kepercayaan besar dan kita akan pegang terus mandat ini dari Tuhan sampai semua mengenal firman Tuhan. Amin. Semangat ya tim D, luar biasa. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Ya, sudah larut malam. Kita ketemu bulan depan, bulan November akan ada meeting akhir tahun dengan PIC Ponti. Setelah itu kita akan ada Zoom Natal. Kita juga akan ada YouTube Natal ya. Semoga semua bisa terlibat karena ini acara-acara seperti ini setiap tahun ada 3 atau 4 kali. Kita mau saling unity, saling menguatkan. Kita juga mau terus progres dalam tugas pelayanan di GBA ini ya. Oke, ada Ibu Darna ya, sudah hadir. Ibu Darna. Di mute, Bu Darna, host Darna, lagi pelayanan ya? Enggak. Saya baru masuk, saya baru selesai, minta maaf ya. Saya minta maaf sama teman-teman semua. Saya ingatin pengurus saya bilang, tapi saya udah kasih tahu. Ya, enggak apa-apa, tadi sudah izin. Saya telat, saya bilang. Saya nggak enak hati sama mereka. Ya. Minta maaf sama mereka semuanya. Gak apa-apa Bu, silakan tutup doa Bu Lisa Bu. karena telat jadi harus tutup doa. Saya nggak tahu tadi dibicarakan apa. Saya nggak tahu ngomongnya. Pokoknya semua terbaik lah. Untuk semua kita di GBA. Supaya semangat ya Bu, supaya semakin minta Tuhan dibukakan banyak hal baru. Ada host list tadi saya lihat situ. Ayo Bu, boleh Bu. Oh ya, gitu ya. Ya, sedapat saya aja ya, sebagaimana betul, saya yakin dari Tuhan ya. Soalnya betul. saya baru aja masuk. Ya, jadi karena Ibu telat, jadi kata Tuhan suruh doa. Oke, teman-teman, baik semuanya ya. Dalam kondisi sekarang juga kita tetap semangat. Amin. Terima kasih untuk semua senior-senior kita. Ada tadi Pirija, ada Pi Mikson, Pi Mia, dan teman-teman, Mom Tina. Oke, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami, yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengangkat kami dari orang yang seharusnya dibinasakan, tetapi karena kasih setiamu, kami diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan Kau merekrut kami menjadi rekan-rekan sekerja Allah, Tuhan. Ketika kami merenungkan itu, mengingat itu, siapakah kami ini Tuhan? Hingga Tuhan, Engkau begitu mempercayakan hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh kami. Itulah sebabnya Tuhan, ketika kami merenungkan, mengingat kebaikan Tuhan, kepercayaan Tuhan, kami tidak bisa pergi kemana-mana. Kami tidak tahu mengatakan apa, tetapi dengan satu hati, dengan satu suara, kami bersyukur kepada Tuhan. Jikalau kami bisa melayani Tuhan, itu bukan pengorbanan, tetapi ucapan syukur kami kepada Tuhan, karena karya-Mu yang begitu luar biasa bagi kami sekaliannya. Teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, demikian juga teman-teman yang ada di Malaysia, baik Sabah maupun di Sarawak, semuanya karena kasih-Mu. Oleh sebab itu, apapun yang sudah kami bicarakan, yang sudah kami putuskan bersama-sama, untuk kami rencanakan ke depan, biarlah itu asalnya daripada-Mu. Tuhan, terima kasih untuk semua pendahulu-pendahulu yang sudah bergerak di GBA, dan terima kasih untuk semangat mereka sampai pada saat ini. Dan kami bersyukur untuk semua teman-teman yang direkrut Tuhan, sehingga bergabung juga dengan kami. Kami percaya Tuhan, pekerjaan Tuhan akan terus boleh dipelihara oleh Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau melibatkan kami di tengah-tengahnya. Itulah sebabnya Bapa, biarlah Engkau menggenapi rencana-Mu. Biarlah firman-Mu terus boleh tersebar lewat GBA ini. Dan biarlah Engkau memberikan kekuatan terus kepada kami. Berikan kesehatian. Tidak seorang pun mengambil atau mencuri kemuliaan Tuhan. Biarlah semuanya untuk hormat, mulia, bagi nama Tuhan saja.
dan semua rekan-rekan, semua pendahulu-pendahulu kami, senior-senior kami yang telah Engkau tempatkan membimbing kami dan juga menolong kami untuk lebih mengerti bagaimana melayani lewat GBA ini. Berkati mereka semua, mulai dari Pak Ponti, Bik Mia, Bik Uke, Bik Mikson, Bik Riza, Mam Tina, dan teman-teman semua, pengurus yang bergabung, bahkan belum bisa bergabung pada malam hari ini. Biar Engkau terus sehatikan kami, berkati dengan melimpah ruah. Engkau kiranya menolong kami sehingga semakin bijaksana, semakin mampu, semakin berkarunia lewat semua pelayanan yang Engkau berikan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah berikan masukan, teman-teman yang sudah share, menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya lewat mereka dengan segala metode-metode yang Tuhan berikan, sehingga semakin banyak bisa dibawa kepada Tuhan dan bisa membaca, merenungkan firman Tuhan, sehingga melaluinya Tuhan, kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang kami mau mohonkan ke hadapan-Mu. Kami minta kepadamu karena kami tidak memiliki kekuatan. Tak kami mohon bersama-sama, berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran, ketekunan, dan berikan kami kepintaran juga. Tambah-tambahkan dan luaskan karunia kami, sehingga kami dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Ajar kami terus Bapa, bersehati ke depan. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih semua teman-teman, rekan-rekan yang sudah boleh memikirkan, bahkan menggerakkan bisa bertemu pada malam hari ini. Sehingga Tuhan mendapatkan semua keputusan-keputusan, masukan-masukan yang terbaik. Ini doa kami Tuhan, kami mengucap syukur. Mari teman-teman, mari kita terus arahkan hati kita kepada Tuhan, biar kita selalu mempermuliakan nama Tuhan. Dan berkat-Nya tercurah atas kita. Mulai hari ini sampai Kristus datang kali yang kedua. Amin. 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 Terima kasih Bu Darna. Thank you. Dana. Kita ada foto lagi nggak? Ayo foto lagi terakhir. Iya, foto lagi. Foto ya. Dian belum dapat foto soalnya nih. Ya. Oh, kamu juga ya? Kira tak ada. Foto lagi gaya bebas. Ayo, nyalakan videonya ya. Kita foto lagi sekali. Masih banyak yang belum nyalakannya. Ya, oke. Ini layar yang pertama ya. Gaya bebas langsung ya. Gaya bebas saja. Oke. Kalau anak cute gini, kalau anak cute. 1, 2, 3. Oke, layar yang kedua. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, terima kasih semuanya. Nggak bisa sebut satu-satu, luar biasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih buat semuanya sudah hadir. Selalu semangat, Tuhan tetap semangat ya. Salam kenal buat semuanya. PSI Rudi, Semangat. Semua melayani luar biasa. Bu Darna semangat. Tetap semangat. Berkati semuanya. Berkati KPL. Ya. Kosminite. Terima kasih buat semuanya yang telah hadir. Namanya kulit-kulit ya di tim D itu ya. Host Purwani, host Lina, host Raida, host Linake, Delia, Host Tuti. host Siapa lagi ya? Host Lili Hendra, Cantik. cepat sembuh Host ya. Lili Hendra. Bandung, Nihau. Host Cika. Cika cantik. Host Dana pintar bahasa Mandarin loh. Enggak. Udah lupa. Saya juga belajar. Nihao. Thank you. Nihau, Ma. Aku tahu, aku ceta udah gitu doang. Lucu, Yesus. Aku nih. Ada. Gua bertahan nih. Juara bertahan. BCA bahasa Mandarin loh, Bu. Oh ya? Padahal saya waktu itu PIC-nya Bu Darna sama PIC Ponti ya.